Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Catatan Tin. Baik, untuk kali ini kita akan sharing untuk WinRAR. Bisa dikatakan atau kita mengenalnya itu sebagai file pembungkus ya. WinRAR adalah perangkat lunak yang dibuat untuk pengarsipan dalam komputer. Kemudian format yang dihasilkan apabila kita ya mengompres atau mengarsipkan suatu file ke WinRAR, maka akan menghasilkan format RAR. Dengan contoh, kita mengarsipkan file bernama misal data saya .txt, kemudian kita mengarsipkannya menggunakan WinRAR ya, maka akan menjadi data saya .rar. Selain itu, kita juga dapat mengelompokkan banyak file menjadi satu file dengan WinRAR ini. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Misal browser ya. Di sini browser ada 3. Ini file awalnya yaitu exe ya. Kita bisa langsung membuatkan WinRAR ya dengan cara begini teman-teman ya. Ini ya. Ini sudah dibungkus atau sudah dijadikan file WinRAR. Awalnya chrome.exe, kemudian menjadi chrome.winrar chrome.rar. Ini juga bisa dijadikan satu ya, gitu tuh. Misal ini atau ini aja nih ya sekarang. 3 file ini antara Chrome, Firefox dan Opera kita jadikan dalam folder browser, kemudian kita jadikan ke bentuk file RAR. Ini ya teman-teman, bisa. Ini teman-teman sudah menjadi file RAR. Dengan adanya file RAR ini kita bisa mendapatkan banyak kelebihan, akan tetapi juga ada kekurangan ya. Yang jelas kalau ada kelebihan itu juga ada kekurangan. Baik, kita perjelas lagi tentang kelebihan dan kekurangan daripada WinRAR itu sendiri. Untuk kelebihan WinRAR, yang pertama memperkecil size file dalam artian begini ya. Ini misalnya nih, DirectX 11 setup ya. Di sini 8, di sini 98 ya. Di sini 98.297. Ketika kita ekstrak ini ya, ekstrak ini, kita cek pastikan itu menjadi 98.6, lebih gede, ukurannya lebih besar. Ini balik lagi, ketika sudah dalam bentuk RAR, ukuran file akan lebih kecil. Kemudian kelebihan yang kedua itu merapikan file ya.
WinRAR juga dapat membuat file kita lebih rapih dan tersusun tentunya ya teman-teman. Jadi kita tidak akan pusing untuk mencari file yang kalian butuhkan atau yang kita butuhkan. Ya, misal tadi ini teman-teman, ada beberapa file, misal file browser di sini ya, yang sudah kita kelompokkan. Ada 3 file ya, Chrome, Firefox, Opera, kemudian kita satukan jadi folder browser, kemudian kita bungkus atau kita jadikan file RAR. Ini akan memudahkan untuk mencari, merapikan gitu ya. Selanjutnya kelebihan yang ketiga itu melindungi file dari virus. Itu jelas ya teman-teman, ketika file dalam bentuk RAR atau dibungkus itu terlindung dari virus. Contohnya itu ketika misal kita ada antivirus Smartap ya, yang lokal yaitu antivirus Smartap, ketika kita scan kemudian ada virus, file yang terbungkus oleh RAR atau file yang ininya RAR ya, itu akan aman, tidak terbaca oleh Smartap, dan aman lah. Yang nomor 4, mempunyai 2 jenis format ya. Selain format RAR, WinRAR juga mempunyai format zip. Jika kita mempunyai file yang terkompres format zip, maka kalian bisa membuka menggunakan WinRAR. Jika kita mempunyai file zip ya, di sini nggak ada contohnya, kita bisa membuka menggunakan ini WinRAR ya. Jadi bisa apa nih tadi, mempunyai 2 jenis format gitu ya. Zip bisa membuka folder yang dikompres menggunakan WinRAR menjadi format zip. Kemudian kelebihan yang nomor 5 ya, bisa membuka file ISO dan Java atau JAL. Di sini ada file version enggak ya? Kita cari. Ini ya teman-teman, seperti Windows di sini ada ini file ISO, bisa kita buka dengan WinRAR. Contohnya ini ya, sudah kita buka, yang ini menjadi file ISO yang sudah kita ekstrak menggunakan WinRAR menjadi seperti ini, folder ini ya. Kemudian kelebihan yang nomor 6, dapat mengunci file RAR. Jika kita mempunyai file pribadi dan tidak ingin ada orang yang tahu, kita bisa mengunci file tersebut menggunakan WinRAR. Masukkan semua file pribadi, setelah itu klikkan folder yang terisi file pribadi, pilih add to archive dan klik set password. Seperti ini teman-teman ya. Misal kita bisa mengunci atau mau ini, misal kita mau ini nih, yang ini ya, yang driver USB WiFi, kita coba add to archive. Di sini ada set password, kita bisa kunci menggunakan ini. Jadi ketika kita membuka file RAR tersebut harus memasukkan kunci atau password ya. Demikian untuk kelebihan dari WinRAR. Jika ada kelebihan, tentunya ada kekurangan ya teman-teman. Ini kekurangannya,
Tadi kelebihan ada 6, di sini kekurangan ada 4. Yang pertama, file yang dikompres terdamage, artinya file yang dikompres menggunakan WinRAR suka terjadi kerusakan ya, karena sebelum dikompres file tersebut sudah terinfeksi virus. Jadi WinRAR secara otomatis menghancurkan file tersebut. Selain itu, file yang terdamage juga disebabkan karena file yang dikompres belum selesai 100%. Seperti ini ya teman-teman ya. Misal kita akan kompres file mana nih, contohnya browser lagi ya, ini Firefox mungkin ya. File ini sudah terkena virus, kemudian ketika kita kompres itu akan rusak karena dari pihak WinRAR-nya sendiri akan menghancurkan file tersebut, karena ya itu terdeteksi virus, udah terkena virus gitu ya, terkontaminasi virus. Bisa juga file yang ini ya tidak 100%, ada beberapa file yang rusak ya, belum selesai 100%. misalnya belum, ini misalnya ya, kita add to archive ya, proses belum selesai, kita sudah keluar terlebih dahulu, yang ada akan rusak filenya gitu. Kekurangan selanjutnya yang nomor 2 ya, tidak bisa membuka file RAR jika ada instalasi WinRAR. Kita tidak akan bisa membuka file RAR apabila di komputer tidak mempunyai instalasi WinRAR. Tetapi kekurangan seperti ini adalah hal yang sepele untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh seperti ini teman-teman ya. Di sini ada file RAR. Misal ini. Kita hanya bisa menggunakan atau membuka file ini ketika komputer kita terinstalasi oleh WinRAR. Jika komputer kita tidak terinstalasi oleh WinRAR, maka komputer kita tidak bisa membuka file RAR itu ya. Itu kekurangannya. Jadi butuh WinRAR untuk bisa membuka file RAR. Yang nomor 3 untuk kekurangan, tidak bisa mengembalikan RAR yang terkunci. Ini teman-teman ya, misal ini ada file RAR yang terkunci nih ya, browser lagi ya, terus kemudian kita pasang password atau set password ya. Suatu ketika kita akan membuka, akan tetapi kita lupa password, maka itu tidak bisa terbuka, tidak bisa kita kembalikan gitu ya. Kemudian kekurangan yang nomor 4 ya, file yang terkunci masih bisa terlihat nama dan jenis formatnya, salah satu kekurangan ya. Misal ini file yang terlihat file yang terkunci WinRAR ya, file yang terkunci dalam bentuk WinRAR ya, masih bisa memberitahu kepada orang lain tentang nama dan jenis format. Ini ya, misal kita mau buka, ketahuan untuk formatnya gitulah ya. Demikian untuk kekurangan dan kelebihan, atau dibalik ya, kelebihan dan kekurangan dari WinRAR.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.